Wah, luar biasa sekali nih ya. Air mancurnya keren ya. Indah banget Mas Tukul, warnanya tuh. Ini untuk sirkulasi udara juga bagus. Keren banget nih, cari udara segar di sini ya. Ya, dan tamannya itu sangat ramai ini untuk hiburan rakyat, gratis lagi, luar biasa. Ini namanya Pemda Tulungagung yang benar-benar dekat dengan rakyat, yang bisa supaya menyenangkan rakyat gitu loh. Mas Tukul nih, siapa nih? Kebiasaan deh, kalau ada cewek cantik lupa sama saya. Ya nggak mungkin toh, selalu ikut, apalagi tambah manis Lisa sekarang. Ini Mas Tukul, saya dapat surat, saya bacain ya. Ini dari penggemar setia Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kepada yang tersayang Mr. Tukul Arwana. Siapa? Saya adalah penonton setia Mr. Tukul, katanya. Saya ingin minta tolong persis di sebelah rumah saya di daerah Ngunut, Tulung Agung. Di sini tempatnya ya. Oh, daerah sini. Ya, katanya ada rumah kosong yang sampai sekarang jarang ditempati karena selalu diganggu oleh hantu. Nah, ini yang disukai sama Mas Tukul. Katanya. Bahkan saya juga pernah mengalaminya. Saya sangat mengharapkan bantuan dari Mr. Tukul untuk membersihkan rumah tersebut dari hantu-hantu gentayangan. Terima kasih. Salam sayang selalu dari Nana. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang ini. Saya bersama Risa Saraswati dan Rizka Antika. Sekarang saya berada di alun-alun kota Tulungagung, kota yang sangat indah, yang tertib, masyarakatnya juga ramah. Nah, kita akan menuju ke rumah yang tadi ada informasi. Rumah angker ya? Yang konon ceritanya ada rumah yang jarang ditempati. Begitu ditempati, orang yang nggak kerasa. Seperti apa energi dan situasi yang ada di energi rumah itu. Ikuti terus, Mr. Tukul Jalan. Kali ini Mr. Tukul mendapat surat dari salah satu warga Ngunut yang diganggu oleh hantu dari rumah sebelahnya. Di daerah Ngunut, Tulungagung terdapat sebuah komplek perumahan peninggalan Belanda yang terkenal angker. Menurut salah satu warga, dari 10 rumah yang ada di komplek ini, hanya 4 rumah saja yang dihuni. Sedangkan yang lainnya dibiarkan kosong begitu saja. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Berdasarkan tuturan sejarah, komplek perumahan ini sempat menjadi lahan pembantaian warga Belanda oleh Jepang pada tahun 1942. Rekaman-rekaman kejadian tragis itu menyisakan aura negatif. Tak jarang warga yang melewati kompleks ini pada malam hari melihat penampakan pria tanpa kepala maupun madam Belanda. Para warga yang menempati perumahan ini pun sering diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Bagi yang tak kuat, biasanya mereka akan segera pindah tempat tinggal. Pak Nanang merupakan salah satu warga yang berani tinggal di perumahan Belanda ini, walaupun istri dan anaknya sering mendapatkan gangguan gaib. Pada malam hari jam 11 malam, saya ambil jemuran di belakang. Tiba-tiba ada yang manggil saya, seorang laki-laki di atas pohon pelem. Yun, Yuyun, Yuyun gitu. Terus saya kaget, saya takut, langsung lari. Panggil-panggil suami saya. Anak, pernah? Anak saya laki-laki. Waktu itu jam 9 pagi malam, ngasih makan ayam. Anak saya, dia bicara apa gitu di kandang ayam, ada yang ikut-ikutan gitu ngomong. Niruin anak saya, sweet-sweet gitu. Berdasarkan penuturannya, tak jarang pintu dan jendela rumah sebelahnya terbuka dengan sendirinya. Padahal rumah itu sudah lama tak dihuni. Beberapa kali rumah tersebut dijadikan tempat tinggal, namun tidak ada yang kerasan menempatinya. Bunyi-bunyi misterius dan penampakan seperti wanita berambut panjang di jendela, anak-anak kecil yang berlalu lalang sering terlihat baik di waktu siang maupun malam hari. Untuk membuktikan keberadaan sosok astral di rumah ini, tim Misteri Tukul menempatkan sebuah kamera yang dinyalakan dan meninggalkannya di dalam rumah tersebut. Dalam kesunyian, akhirnya penunggu rumah itu pun menunjukkan keberadaannya. Mampukah tim Misteri Tukul membuka tabir misteri yang ada di rumah angker ini? Saksikan sesaat lagi. Mbak Risa, ini kayak rumahnya bener ini Mbak Risa. Ini sih, kayaknya sih ini Mas. Alamatnya bener itu ya? Bener ya tadi.
Jalan apa? Ngunut, daerah Ngunut Tulung Agung. Iya. Nana nih cantik kayaknya ya. Wah, pasti namanya aja Nana itu. Iya. Nana Mardiana. Nana. Susiana, itu cantik ya. Sana. Nah, kita kesana deh. Kita masuk aja ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Joko. Iya, ini Mbak Risa. Ya, halo. Ada ini rumahnya Nana ya, Pak? Bukan Pak Joko, ini rumahnya Pak Nanang. Hah? Bisa bukan rumahnya Nana, tapi Pak Nana. Nah, Pak terus- Nanang. Pak Nanang ya? Pak Nana. Nanang. Tapi di sini sih tulisannya Nana. Salam sayang Nana. Maaf itu Pak Joko, kemarin waktu tulis tintanya habis di jalan. Itu Pak Joko. Sama apa hubungannya tinta tulis kok sayang-sayangan? Emang normal apa enggak sih? Ini apa bener ceritanya konon rumah ini banyak yang ini ya? Rumah sebelah itu banyak yang pada nggak kerasan. Bener ya itu, sebelah situ ya? Betul. Merinding, akhirnya ada merinding. Merinding, bener. Betul Pak Joko. Dulu waktu saya ke belakang itu sering ada suara, pintu terbuka sendiri, jendela terbuka sendiri, sering itu bagian menimpa saya. Gimana Maris? Ayo. Nah pemirsa, seperti apa energi yang ada di rumah yang konon ceritanya paling angker? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan. Au! Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sudah di depan rumah yang konon ceritanya sangat angker dan membuat penghuni rumah yang di sini itu tidak kerasan. Ini sekarang di rumah angker ya, di daerah Ngunut Tulung Agung. Mbak Risa, sebelum Mbak Rizka dan Pak Nanang saya tanya ini, coba dilihat energinya itu ada apa saja dan flashback kemarin-kemarin itu ada apa terjadi? Kalau yang saya lihat, Mas, di sini, aduh, auranya sebenarnya cukup negatif sih kalau buat saya, karena Negatif. karena banyak di masa lalunya mungkin di sini banyak pertumpahan darah, terus air mata, dan tadi aja sekilas pada saat kita menuju sini, saya seperti dikasih gambaran gitu, Mas. Di sini pernah ada beberapa orang yang ditarik paksa keluar, terus ditebas, terus setelah ditebas seperti si kepalanya itu dimainkan oleh si pembunuhnya itu, kayak ditendang-tendang, mereka ketawa-ketawa di atas penderitaan si Itu pribumi atau orang lain, orang asing? Saya ngeliatnya sih rambutnya sih pirang semua. Berarti bukan orang pribumi, berarti orang asing. Dan yang bermain-main dengan kepala itu. Iya, dan yang menebasnya pun saya lihat sih bukan orang pribumi, dengan bahasanya sih terdengar seperti orang-orang Jepang. Begitu Mbak Risa bercerita, kaki saya terasa merinding kanan kirinya. Sangat luar biasa lihat dari rumahnya, auranya. Dari auranya kelihatan. Kalau Pak Nanang, coba bisa ceritakan sedikit lagi. Kalau saya sih pernah dulu lihat sosok, istilahnya itu kayak perempuan cantik tanpa kepala. Saya bisa bilang, Mas, kalau penghuni yang ada di rumah ini kayaknya emang agak galak. Jadi kita mungkin akan gangguan untuk kita masuk ke dalam akan lebih agak ekstrim. Tapi kita harus masuk, gimana nih? Harus. Tapi merindingnya udah mulai kemana-mana. Gak apa-apa, Tapi Mas. kita harus bekerja. Kita coba Tuntutan berkomunikasi. bekerja. Nah, gimana? Nah, pemirsa, seperti apa nih dalamnya rumah yang Ngunut konon ceritanya angker di desa Ngunut Tulung Agung? Ikuti terus, Mr. Tukul, jalan.
memang sering ini di sini. Mas. Dulu. Oh, seperti itu. Misteri kok saya begitu masuk sini kok ada misteri. Apa yang dilihat misteri tadi? Di sini sosoknya banyak Mas Tukul, sosoknya liar-liar semua. Apa itu dia? Itu saya kayak ngedengar gitu ya. Ada lempar gitu. Jalan kayak pakai sepatu tinggi ya. Iya, sepatu Gini nih. Mereka merasa orang pribumi ini ngasih tahu keberadaan mereka sehingga tentara Jepang datang dan membumi hanguskan mereka gitu dengan sangat sadis di sini. Dendam ya. Kalau Pak Nanang nih. Pak Nanang. Bagian baru saya ada dua sosok yang Mas Tukul. Aduh, ini diapain? Pemirsa, tiba-tiba saja Risa ditarik ke tembok oleh sosok madam Belanda yang marah akibat kedatangan tim di rumah ini. Aduh, gila. Aduh. Mbak Risa seperti ketarik. dia mau menunjukkan bahwa dia marah Mas Tukul adanya kita di sini. Apa nih Mbak Risa? Ini perempuan yang mungkin pernah dilihat sama Pak Nanang yang ini tersakiti sih, tapi nggak putus-putus Nggak banget putus, sebenarnya. iya. Cuman kayak masih nempel, cuman dia jalan pun gini Mas kepalanya. Itu ya. Mbak Risa tuh kalau nerangkan tuh kayak bener banget tuh. Kayak ada nafas. Kita ke situ aja ya Mas, cobain ya. Ya Itu Biasanya kan kalau bau kentang itu identik dengan sosok genderuwo ya. ya genderuwo. Yang saya bilang sosok tinggi besar tadi itu. Rizka merinding banget. Merinding banget nih, jangan minta Risa ya, merinding banget nih. Ya itu tadi perempuan yang ditarik itu di sini setelah dibanting-banting ke tembok, diperkosa di sini. Setelah itu ditebas. Sini nih. Iya. Tapi kalau ditebas kan biasanya keras banget, kalau ini sampai nggak terlalu putus, dibiarkan dia masih kesakitan. Kalau dari misteri mungkin bisa jelas. Mungkin Mas Tukul yang diomongin Mbak Risa itu wanita itu dari sana diseret, kepalanya dibenturin tembok, terus ditusuk sama bayonet juga, pakai samurai sampai di sini. Memang benar kalau posisi tepatnya di sini Mas Tukul, perempuan itu. Nah itu diperkosa, terus habis itu yang dikatakan Mbak Risa benar, jadi bukan langsung tebas gini, jadi pelan-pelan gitu kan. Sampai yang darahnya itu muncrat-muncrat. Iya, dan dibiarkan sekarang. Nah, Itu kenapa sampai dia melakukan hal kayak gitu kepada perempuannya itu? karena perempuan ini saya lihat Belanda Mas Tukul. Oh Belanda juga? Iya, jadi kalau yang dari sana di depan ini suami dari perempuan ini dibawa keluar, kepalanya itu dipotong nih Mas Tukul. Jengkelnya karena apa ya? Bisa di... Karena yang bunuh itu kan orang Jepang Mas Tukul. Oh, jadi Belanda diserbu sama Jepang gitu. Jadi orang Jepang dendam sama orang Belanda ini. Iya. Bunyi. Kalau Pak Nanang, gua ceritain. Bener Pak Nanang, ditanya Pak Nanang bener semua. Tahu sendiri, lihat sendiri. Untuk lebih membuktikan keberadaan sosok-sosok yang ada di rumah ini, Rizka dibuka batinnya agar bisa berkomunikasi dengan madam Belanda tersebut. Oke, mau ditanya-tanya apa? Orangnya nggak mau.
Orangnya nggak suka kita ada di sini, Bang Tukul. Hah? Apa? Orangnya nggak suka kita ada di sini. Oh, orangnya tidak suka kalau kita ada di sini. Tapi dia semangat, Bang Tukul. Hah? Udah, cukup. Bisa diceritain nggak barusan kayak gimana? Dia nggak suka, dia marah kita di sini, tapi dia nggak mau sebutin namanya dia. Cuma yang jelas dia tuh marah karena kita kesini, dia ngerasa keganggu. Kalau saya bisa mewakilkan ceritakan, Ya, Mas, itu pada saat itu kondisinya, saya sih ngelihat anak-anak kecil berlarian. Jadi sepertinya dia punya anak remaja satu, umurnya belasan, perempuan. Terus itu juga menjadi salah satu korban. Terus saya melihat ada 3 anak kecil, 1 perempuan, 2 laki-laki berkejar-kejaran. Terus pada saat kejadian itu mereka sama sekali tidak siap. Jadi mungkin rumor sih sudah terdengar bahwa ada invasi dari Jepang gitu yang mau meluluh lantakan mereka, tapi mereka belum siap kalau hari itu mereka akan didatangi gitu. Jadi pada saat itu anak-anaknya dulu yang melihat dari luar, lari ke dalam. Mereka manggilnya Mama Evelyn, Mama gitu. Mamanya lagi di belakang sini. Dia coba lari, yang dicari anaknya dulu. Saya sih ngeliatnya lari ke sini, ke depan sini. Ternyata udah ada di depan dan dia lihat langsung bagaimana dia melihat suaminya itu kepalanya lagi ditendang-tendang waktu balik depan. Pada saat itu dia teriak karena refleks dan itu malah bikin Jepang ngelihat semua. Dia lari ke dalam, ternyata larinya kurang cepat. Dia ditarik rambutnya, dibanting ke tembok. Jadi sebenarnya dia kayaknya sih yang kedua yang dijadikan korban. Selanjutnya tanpa ampun anak-anaknya kan lari ke belakang, di belakang dibantai juga. Selain Evelyn dan keluarganya, ada sosok-sosok lain nggak, Mr. I dan Mbak Lisa? Iya. Banyak. Bener Mas Tukul, di sini banyak sosok-sosok yang lain, terutama sosok-sosok siluman yang menempati sini Mas Tukul. Apa? Terutama yang di belakang itu ada sosok tinggi besar yang kadang dia masuk ke sini. Oh, yang bau kentang itu tadi ya? Nah, kadang dia masuk ke sini, kadang keluar lagi. Jadi sering berhubungan dengan yang ada di dalam ini. Terus yang sebelah sana lagi banyak, sekitar ada 6 sosok di luar ini Mas Tukul ya. Nah, itu juga sering main-main di sini juga. Jadi di belakang rumah ini sudah dipenuhi energi-energi negatif semua gitu. Kalau Mbak Lisa nambahin? Iya, saya juga melihatnya dulu ini adalah komplek yang dimana orang Belandanya juga banyak gitu. Ya, jadi Ya, paling banyak. tidak hanya dibantai di rumah ini, tapi beberapa dari sini pun ada yang kena. pembantai. Dan pada saat ini mereka semua seperti tertarik gitu ke sini. Iya, ke sini semua. Nah, daripada penasaran pemirsa Mr. Jalan-jalan, di belakang ini tuh ada apa saja? Sekarang kita lihat, ya, padahal di sini udah seperti ini. Lu lihat di belakang. Bisa tetap stay tune terus ya di Mr. Jalan-jalan ya. Penasaran? Ikuti terus. Mr. Tukul Jalan. Gimana Mr. I, apa yang dilihat Mr. I? Ini ada sosok tinggi besar Mas Tukul. Ada sosok Tinggi besar. tinggi besar. Ada berapa? Kalau makhluk tinggi besarnya 1 Mas Tukul. Cuma Ya. ada korban-korban lain yang juga dibunuh di sini. Ini dapur dulu kan. Betul. Nah, jadi di dapur ini ada korban juga yang dibunuh di sini. Jadinya kayak kuntilanak ya. Habis sudah Kenapa kok kelihatan tegang? kuntilanak. Ini sih. Sering mendengar itu ya sebelah timur gitu. Lo kok agak mundur-mundur sini, soalnya aja jenengan. Pak Nanang keringetan loh. Pak Nanang keringetan. Keringetan banget. Pak Nanang keringetan. Pak Nanang keringetan. Sama.
Mas Anang ini dilihatin oleh wanita yang di sini, Mas. Hebat. Taksir. Ini ada wanita seperti lewat sana sini. Mbak Risa kenapa kok kayak lemes-lemes? Ini, aduh, yang ini jahil karena lebih kayak kuntilanak kayak ini ya. Iya. Aduh. Kalau Pak Nanang, mungkin bisa diceritakan apa yang pernah dilihat di sini, Pak Nanang? Kalau saya suara sering saya Suara sebelah mana? Orang mandi sebelah sini, orang berjalan kaki di dapur, paling sering itu. Itu sayang, Mas. Masuk ke Mbak Risa. Siapa namanya? Namanya siapa? Nggak punya nama. Cara beraya. Orang Indonesia atau orang Belanda? Kira-kira sampean kan bisa lihat saya. Teman orang Indonesia ya. Terus? Kenapa sering menjahili Pak Nanang? Bukan Pak Nanang saja. Siapa? Ya saya tuh udah bisa kemana-mana, cuma di sini aja. Kerjaan saya apa lagi? Jadi yang jahilin Mas Tukul tadi sampean. Asem itu cewek-cewek. Pemirsa, Risa dirasuki oleh sosok pribumi yang dibunuh di tempat ini. Tamunya siapa, Mbak? Tiba-tiba saja Risa membenturkan kepalanya ke tiang. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biar dia ikut saya saja. Kamu siapa lagi? Kamu siapa? Biar dia ikut saya saja. Kamu siapa? Kamu siapa? Ya? Siapa? Siapa kamu? Bisa lihat saya. Iya. Tapi biar pemirsa tahu dari pengakuan kamu. Pemirsa, saya tidak peduli. Iya. Sudah. Harus ada yang dikorbankan malam ini. Kenapa? Harus ada yang dikorbankan. Jangan, nggak boleh ada korban di sini ya. Harus Jangan. Kalau kamu mengorbankan malam ini, mau mengorbankan seseorang di sini, kamu terpaksa saya bakar kamu. Ya. Sampai Anda bisa bakar saya. Saya bakar ya. Tidak bisa. Aku kira itu. Kenapa Mbak Risa? Kok pertama perempuan masuki ketawa-ketawa, terus kedua ada suara yang agak menggelegar, itu siapa? Aduh, saya masih merinding nih, Mas. Jadi perempuan tadi tuh memang dari tadi sudah kayak di belakang kita semuanya gitu, sudah ngumpul dan sebenarnya kalau misalkan ditanya kan cekikikan apa, jadi tadi agak membuka juga Mas saya supaya ada komunikasi gitu antara saya dengan dia, tapi terlalu los gitu saya, jadinya masuk dan keadaannya tanpa busana, rambutnya panjang, terus mungkin dia pada saat terakhir meninggal seperti itu ya Mas ya, dan memang dia seperti di sini saja, nggak bisa kemana-mana gitu. Ada satu sosok yang jaga mereka. Ya. Yang tadi Mbak Risa bilang yang malam ini minta korban gitu. Iya, jadi kalau mau selamat satu orang harus dikorbankan dan mungkin tadi salah satu ini yang bikin kepala saya sakit nih Mas. Salah satu cara untuk ya biar ada korban aja. Gitu. Pemirsa pasti penasaran ini. Pasti penasaran pastinya. Energi apa dan sosoknya seperti apa, gambarnya seperti, warna seperti apa yang akan diulas oleh misteri. Penasaran? Ikuti terus. Mister Tukul. Jalan.
Pemirsa, usai melukiskan sosok Madam Belanda, tiba-tiba saja pelukis Mr. I mendapatkan benturan gaib. Kejadian itu serta-merta membuatnya lari ke belakang rumah. Ada apa sebenarnya? Benturan terhadap penunggu rumah ini lagi-lagi terjadi. Pelukis Mr. I terlihat marah dan sulit untuk dinetralisir. Semoga Mr. I bisa mengeluarkan sosok tersebut dari tubuh si pelukis. Iya, lama banget. Kayaknya ada sesuatu ya. Biasanya kan dia tuh harusnya wes. Wow. Nah. Wow. Wow. Oh, ini persis yang pertama kali itu ya dilihat ya di rumah itu ya. Monggo. Dari Mbak Lisa dulu mungkin bisa. Iya, kalau saya sih ngeliat ini Mas yang tadi yang perempuan yang agak putus itu ya. Terus di bawahnya itu yang di belakang bukan sih? Yang di belakang. Di belakang. Belakang. Ya. Kalau yang ini sosok yang mana ini? Ini sosok yang besar yang di belakangnya. Bau kentang itu kali. Iya, benar-benar. Oh. Kalau Mbak Rizka ada yang mana yang lukisannya yang dilihat Mbak Rizka? Yang perempuan ini. Yang perempuan ini. Yang bajunya kayak berdarah-darah gitu. Iya, yang merah tadi aku bilang sampai bawah tuh kirain aku baju merah ya. Ternyata mungkin dari sini tuh penuh darah gitu. Kalau menurut gambar tadi kan nggak mau dipindah atau di apa itu? Siapa? Di netralisir. Nah, Mungkin Pak Tuko punya saran atau solusi biar nggak ganggu. Ini mukanya tegang banget ya pandangannya. masih takut kayaknya. dari tadi kayaknya tegang terus ya. Memang kalau ini udah kalau udah manggil, udah narik Mbak Lisa itu bisa datang semua. Nah, kalau untuk bisa supaya ditempati orang sebenarnya, misalnya ya bagaimana nih? Nomor satu, kita bersihkan dulu rumah itu Mas Teguh ya. Kita cat, kita buat yang bagus. Nomor dua lagi, tempat itu kita doain dulu. Jadi rumah itu bersih dulu, yang rapi. Ya nggak harus yang mahal-mahal barangnya lah. Barang-barang bekas pun kalau masih bisa dipakai, dibersihin terus baru dijajar lagi, terus dari selamatan. Ya menurut keyakinan masing-masing ya kasih kuburan bang hijau lah, nggak apa-apa lah. Kalau Mbak Risa? Iya, hampir sama Mas, karena yang saya tahu kalau hantu Belanda itu biasanya memang lain daripada yang lain. Kalau biasanya kan katanya di tempat angker atau kotor itu banyak kuntilanak atau apa. Nah, kalau hantu Belanda itu memang sebenarnya suka banget sama yang bersih-bersih tempatnya gitu. Jadi karena mereka lagi pula tinggal di situ, meninggal di situ. Jadi alangkah baiknya kalau rumah itu memang dikembalikan kondisinya seperti dulu saat mereka menempati. Terus jadi bisa masing-masing gitu. Supaya nggak ganggu gitu ya. Nanang, itu kok rumah di kanan kiri itu kok tipenya hampir sama semua, itu sebetulnya rumah apa ini Pak? Iya, Pak Tuko. Untuk tipe bangunan seperti ini kan
Tipe bangunan bekas pabrik ex-PG Kunir. Mungkin bekas pabrik gula. Pantesan manis-manis kayak panang manis tuh ya. Oh, itu rumah pegawai-pegawainya gitu. Oh iya. Oh. Mungkin kalau mau lebih jelasnya, tadi Bapak Jem sudah mau datang ke sini. Bapak siapa? Pak JM. Oh, Pak JM. Tapi aroma-aromanya udah mau datang nih. Nah, assalamualaikum. Cari-cari. Waalaikumsalam. Saya ngucapin terima kasih Pak Nanang ya. Ya, salam hormat buat keluarga. Pokoknya jangan lupa tadi pesannya Misteri dan ini ya. Namanya ada siapa? Namanya siapa? Pemirsa, ternyata lokasi kompleks perumahan Belanda ini merupakan kesatuan dari bekas pabrik gula Kunir milik Belanda yang dibangun pada tahun 80-an. Menurut sejarahnya, hampir di seluruh komplek pabrik Kunir ini Jepang membantai warga Belanda maupun pribumi. Tak hanya itu, wilayah pabrik pun kini hanya tinggal puing-puing setelah dibom oleh Belanda pada pertempuran agresi kedua. Dari seluruh tempat yang ada di area pabrik ini, ada sebuah tempat yang sangat ditakuti warga. Tempat tersebut merupakan area lapangan tenis. Konon di tempat ini pernah terjadi kisah yang memilukan. Seorang komandan Indonesia diperkosa hingga tewas oleh keganasan Madam Belanda. Saya aslinya Malang. Cuma saya dengar cerita ini sejak zaman kuliah. Jadi ceritanya aneh sih sebenarnya. Laki-laki diperkosa boleh, ya laki-laki itu berjuang lah. Diperkosa boleh di pabrik Kunir. Di pabrik itu pabrik gula. Kalau ceritanya sih yang saya terima dulu selain yang diperkosa boleh itu mayat-mayatnya pejuang itu yang udah meninggal itu nggak langsung dibawa. Jadi mereka menyelamatkan diri dulu. Terus balik pelan-pelan narik mayat itu satu persatu gitu loh. Sampai ada satu mayat yang nggak ketemu. Nah, lanjutnya ke situ tadi. Mayat itu ditemukan setelah mendapatkan mimpi. Ternyata mayat itu diperkosa sama cewek bule itu aja. Belanda. Namun benarkah cerita tersebut ataukah hanya cerita mitos belaka? Tim Misteri Tukul akan mengungkapkannya sesaat lagi. Pak CM, ini teman-teman dari tim Misteri Tukul Jalan-Jalan ini penasaran nih. Tadi kan diceritakan oleh Pak Nanang bahwa rumahnya sama, terus lebih detailnya yang paham tentang rumah bisa sama itu Pak CM. Ini sebetulnya apa ini sejarahnya? Oh iya, terima kasih Mas Syukur ya. Jadi lokasi ini dulu pabrik gula pada zaman Belanda. Didirikan pada tahun 1827. Lama banget. Dengan kapasitas lebih besar dibanding kapasitas pabrik gula di Modopanggung yang di kota. Kemudian pada agresi kedua ini sejarahnya dibom oleh ya. Jadi akhirnya pabrik ini hancur. Kemudian tinggal sisa-sisa, yaitu antara lain perumahan dinas yang masih kami manfaatkan untuk seluruh karyawan pabrik gula Modopanggung, termasuk ada beberapa rumah yang kosong ini mau saya manfaatkan untuk karyawan-karyawan yang masih dinas. Ini mau saya rehab, tetapi ternyata menurut yang mau menempati, yang sudah mendapat itu, ada mitos katanya rumahnya angker dan sebagainya. Bahkan di lokasi sini Mas Tukul, kalau Bapak mau mencari tempat yang lebih serem lagi, masih banyak. Di mana nih tempat yang paling aman? Ini kalau Bapak mau berkenan, silakan untuk mesani di lapangan tenis. Khusus di lapangan tenis ini sejarahnya, mitosnya ya. Karena saya tidak ngalami sendiri, tapi menurut cerita orang sini itu dulu pada zaman ya Jepang ya, sini ada tentara yang dibantai begitu. Bahkan juga ada tentara Indonesia yang dinodai oleh noni-noni. Tentara dinodai oleh noni-noni. Tentara dinodai oleh noni, kebalik dong. Masih penasaran pemirsa.
energinya seperti apa dan apa yang nanti akan terlihat oleh tim Mr. Tukul Jalan-Jalan. Penasaran? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Gimana misalnya? Sebelah sini masuk ke kejadiannya. Sini ya, kalau saya lihat dulu. Di sini pemirsa kejadiannya. Di kolom ini ya. Ini laki-laki itu terlentang, kepalanya di sini Mas Teguh ya. Nah ini tangan ini ada yang megangin Mas Teguh. Oh gitu. Nah yang megangin ini termasuk centeng-centeng daripada noni ini. Nah, terus si noninya di sebelah sini Mas Teguh. Ya itu tadi, pertama dia memperkosa si laki-laki ini sampai laki-laki ini lemes, benar-benar lemes Mas Teguh. Nah setelah itu salah satu anggota tubuhnya dipotong, dimakan seperti makan daging. Karena seperti orang benar Mbak Lisa bilang kayak orang depresi yang benar-benar gitu. Betul Pak, Pak CM tadi itu. Iya. Yang terjadi di sini benar. Kalau cerita dari karyawan seperti itu, jadi di pojok ini, ya. Terus di tengah kasih rumah Marah. Iya, marah. Ini sudah mulai mendekat ya. Sambil rambutnya diacak-acak gini. Udah, kesini aja deh. Nih, kamu sana nggak apa-apa. Aku nggak mau masuk. Ini udah pengen lempar batu. Batu. Itu kena orang loh. Aduh. Tuh, di sana anak kerja kamu. Wah ini jahat banget, ini jahat sekali. Pemirsa, tanya aja. Misteri mungkin yang nanya aja. Namanya ada siapa? Namanya siapa? Bentar. Namanya siapa? Biar kamu tenang. Namanya siapa? Salah satu. Dia nggak mau ngomong ya. Kenapa meninggalnya? Kamu meninggalnya kenapa? Udah ngomong marah dia. Ya udah tenang. Udah tenang. Kayak ada sesuatu juga yang nyamperin kita nih. Iya. Kayaknya dia marah dengan kedatangan kita karena mengungkap kejadian yang ada di sini gitu. Nggak tahu sih. Saya kalau coba melihat, blank, kenapa ya? Blank pemirsa. Mungkin energinya kuat juga. Kayak ditutupin. Iya. Tadi udah kelihatan. Nggak mau diceritain. Tadi udah kelihatan, terus hilang lagi. Karena dia nggak mau kejadian sama dirinya ini diungkap gitu. Atau mungkin kalau kita ini agak pindah lokasi, nggak di dekat sini. Pemirsa sepertinya karena energinya di sini sangat kuat. Gimana kalau kita pindah lokasi, mungkin Mbak Risa serta Mr. I bisa mereview lagi kejadian-kejadian yang kenapa si Madam melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tukul. Kira-kira untuk membuat suasana di lingkungan HGU ini, terutama di lingkungan sini bisa kondusif dan juga intinya semua karyawan itu bisa memakai fasilitas yang ada, itu caranya apa Pak? Ini yang penting tuh an-nadhofatu minal iman dulu. Kebersihan salah satu dari iman. Nanti dibersihkan hatinya dan pikirannya orang-orangnya, terus dibersihkan lingkungan sekitarnya yang kotor-kotor dirapiin semua. Mungkin dari misteri dari dunia yang berbeda, kalau ada dunia Ar-Rahman, mungkin Ar-Rahimnya misteri ini. Ya benar Mas Teguh, ini tempat ini harus kita bersihkan rumput-rumputnya. Terus nomor 2 lagi Pak JM, kalau bisa di sini diadakan sering seperti
seperti perlombaan tenis. Jadi kan sering rame terus kan. Biarlah. Mungkin Mbak Risa ada yang nambahin. Saya sih entah kenapa cukup setuju kalau di dekat sini, di daerah sini dibangun tempat ibadah aktif gitu. Tempat ibadah tapi yang aktif juga dipakai oleh masyarakat gitu. Mas Tukul, kayaknya sebelum kita meninggalkan tempat ini, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama berdoa kali ya. Untuk mendoakan dan supaya setelah kita meninggalkan tempat ini tidak mengganggu masyarakat yang ada di sini. Amin. Saya ucapin terima kasih atas waktunya. Salam hormat buat keluarga. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi-sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda, akan meliput wisatanya, budayanya, serta mitos-mitos serta misteri-misterinya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan.